tentang misteri di balik munculnya virus corona yang berjuluk COVID-19. Apakah benar itu virus berupa makhluk hidup terkecil atau bakteri yang tak terlihat dengan kasat mata, atau itu rekayasa DNA jahat bersalutkan lemak buatan yang dapat membelah diri menjadi banyak ketika hinggap pada manusia, seperti yang disinyalir oleh beberapa pakar di bidang kesehatan yang tengah viral saat ini. Mohon aktifkan nalar sehat saudara, khususnya rekan-rekan hamba Tuhan yang terkasih. Refleksi ini dibangun sebagai penyempurnaan adaptif dari artikel Linda Kodarsono tertanggal 29 Maret 2020 jam 21.13 WIB yang tengah viral juga saat ini. Baiklah, mari kita perhatikan dengan seksama tentang apa yang akan saya sampaikan berikut ini. Telah tersiar kabar bahwa Menteri Kesehatan Amerika Serikat sudah menandatangani persetujuan penggunaan microchip 666 barcode system sebagai teknologi scanning multi manfaat yang termutakhir saat ini. Waktu 5-10 menit ke depan, saya percaya akan menjadi momen yang tidak akan Anda sesali dan tidak akan melupakan apa yang saya sampai terbawa perasaan ini. Waktu 5-10 menit ke depan, saya percaya akan menjadi momen yang tidak akan Anda sesali dan tidak akan terlupakan oleh Anda. Sebab akan membawa perubahan signifikan terhadap paradigma Anda tentang datangnya hari yang dahsyat itu. Kiranya Tuhan membuka pikiran kita dan menerangi mata hati kita serta melengkapi kita dengan roh hikmat dan wahyu selama Anda menyimak refleksi teologis yang alkitabiah ini. Amin. Dengan situasi dan kondisi dunia sekarang ini, banyak orang meyakini bahwa pengangkatan orang percaya atau rapture akan berlangsung kapan saja mulai dari sekarang ini. Segala sesuatu yang menghalangi rapture itu telah dihapus. Injil keselamatan telah diberitakan ke seluas dunia. Hampir semua nubuatan kitab suci Alkitab telah terpenuhi. Malaikat yang secara fisik terlihat dan ditangkap di kamera at Danson Man juga memberikan tanda. Jadi ini ada kamera Danson Man, itu sempat merekam beberapa kegiatan malaikat yang begitu nyata. Dan ini disinyalir sebagai tanda menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Iblis bekerja sangat keras untuk mencekoki orang-orang Kristen dengan hal-hal duniawi, sehingga ketika hari yang dahsyat itu tiba, Antikristus akan menangkap mereka tanpa disadari. Harap bersiap, tidak ada waktu lagi bermain-main. Gunakan keuntungan dari SMS gratis misalnya, atau media sosial apa saja, untuk mengirim pesan ini ke setidaknya semua kontak Anda atau grup WA yang Anda punyai. Ini juga sekaligus merupakan sarana penginjilan kreatif. Ketahuilah, banyak jiwa sedang sekarat. Mereka berjalan dengan keputusasaan menuju kebinasaan. Marilah berdoa dengan segenap hati, sebab penggunaan tanda 666 secara meluas sebagai pendahuluan persiapan kehadiran si binatang seperti yang telah dinubuatkan di dalam kitab Wahyu pasal 13, akhirnya mulai terpenuhi juga secara progresif dan sangat intens, seperti yang ditulis oleh Jonathan Anobil. Senat Amerika Serikat telah mengesahkan
RUU, Rancangan Undang-Undang Kesehatan Obama, menjadi undang-undang. Implementasinya akan segera dimulai. RUU ini mengharuskan semua orang Amerika untuk diimplantasi dengan microchip, radio frequency identification, RFID, untuk mengakses perawatan medis. Sekali lagi, Senat Amerika Serikat telah mengesahkan RUU Kesehatan Obama menjadi undang-undang. Implementasinya akan segera dimulai. RUU ini mengharuskan semua orang Amerika untuk diimplantasi dengan microchip radio frequency identification atau RFID untuk mengakses perawatan medis. Perangkat akan ditanamkan di dahi atau di lengan. Hal ini secara tidak kebetulan telah memenuhi nubuatan dalam kitab Wahyu pasal 13 ayat 15 sampai 18 tentang tanda binatang atau the beast sign. Apakah Anda masih meragukan waktu dan hari? Apakah Anda tahu bahwa mobil khusus yang dibuat untuk Presiden Barack Obama diberi nama The Beast? Siap-siaplah. Pengangkatan sudah dekat. Wahyu 13 sedang dimainkan tepat di depan mata kita. Banyak yang masih tidak sadar mengapa chip itu ditanam tepat di tempat yang dikatakan Alkitab. Mengapa di tangan dan di dahi? Kenapa tidak di tempat lain di bagian tubuh kita? Mengapa terhubung ke rekening bank Anda? Ingat, Alkitab mengatakan Anda tidak akan dapat membeli atau menjual tanpa tanda 666. Dan coba tebak, untuk apa chip terhubung dengan detail ke account keuangan Anda? Bisakah Anda jelaskan semua hal yang sepertinya kebetulan itu? Apa yang paling membuat hati saya sangat sedih adalah banyak orang Kristen di gereja-gereja kemungkinan besar tidak akan diangkat ke sorga jika Yesus datang sekarang ini. Kenapa? Karena banyak yang tidak menyadari bahwa akhir dunia ini sudah dekat, sehingga mereka hidup dalam dosa. Stop. Jangan lagi membangun alasan sok pintar bahwa itu kemajuan atau perkembangan teknologi. Jika setiap bagian dari kehidupan Anda tidak selaras dengan firman Allah, bertobatlah dan percayalah Yesus Kristus dengan segenap hatimu, agar kamu masuk surga, dan pastilah kamu tidak akan pernah berakhir di neraka. Pikirkanlah dengan serius akan hal itu. Neraka bukanlah tempat yang indah. Bagian terburuknya adalah orang yang masuk neraka tidak akan keluar untuk selama-lamanya. Neraka bukan tempat perhentian sementara, tapi tempat tinggal tetap bagi para pendosa. Dia yang memiliki telinga, baiklah mendengar apa yang dikatakan Roh Kudus kepada jemaat. Tolong deh, daripada kamu kirim dan terus saja mengirim pesan-pesan yang tidak masuk akal atau berita-berita hoax, lebih bagus kamu kirim pesan ini ke semua orang yang Anda kenal. Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil. Harap bagikan pesan ini dengan semua kontak Anda dan di semua grup WhatsApp Anda, serta di grup-grup Facebook Anda, dan juga di komunitas Instagram Anda mungkin. Pernahkah Anda berpikir bahwa Anda harus memperlakukan Alkitab dengan cara Anda memperlakukan ponsel Anda? Bahwa Anda benar-benar tidak dapat hidup tanpanya? Saya sadar hanya 7% yang akan mengirim ulang pesan ini. Jangan termasuk dalam 93% yang tidak akan membagikan pesan ini ya. Setan berkata, saya bertanya-tanya bagaimana manusia mengaku mengasihi Tuhan tapi tidak mentaatinya.
dan mengklaim bahwa mereka membenci saya, iblis, namun mereka menuruti saya. Jangan menunda untuk mengirim pesan ini. Bagikan dan kirimkan sekarang. Besok mungkin sudah terlambat. Tuhan kiranya menyelamatkan kita jemaatnya dari perangkap kaum Illuminati, organisasi antikristus yang sangat berbahaya. Amin. Target kelompok Illuminati atau kelompok antikristus yakni menggiring semua manusia ke apa yang dinamakan one of all system as political system of Antichrist.